Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat dan buat kawan-kawan saya dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat serta ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar video-video saya sebelumnya. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya, mau bertanya sekalian, pertanyaan ini mewakili semua yang nonton video ini. Kan kalau meletakkan zakar pada farji yang belum halal adalah zina, zina ghairu muhsan atau zina muhsan, ya Ustadz. Oke, nanti kita jawab. Kalau zina tangan memegang, kalau zina kaki melangkah, kalau zina hati dan pikiran seperti menghayal, maaf Ustadz kalau kurang sopan, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Saya mau tanyakan, kalau sudah terpleset meletakkan zakar pada mulut wanita yang belum halal, itu masuknya ke zina apa ya Ustadz? Mohon penjelasannya sedetail mungkin ya Ustadz. Insyaallah saya akan jelaskan semampu dan sepengetahuan yang ada pada diri saya. Dan menurut saya ini pertanyaan yang paling menarik sekali untuk dibahas, karena hampir semua remaja-remaja kita yang melakukan hubungan pacaran, mereka melakukan hal yang seperti ini. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya ingatkan juga buat sahabat-sahabat dan kawan-kawan saya semuanya untuk terus mendukung channel saya ini berkembang dengan cara tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya, ya. Kita sama-sama saling mendukung lah, semoga terus berkembang dalam berkarya. Jadi kita pun punya semangat untuk terus membuat video-video selanjutnya yang bermanfaat buat kita semuanya. Pertama yang harus kita ketahui, ada yang disebut dengan zina hakiki dan ada yang disebut dengan zina al-alamani. Apa yang dimaksud dengan zina hakiki? Zina hakiki adalah zina yang dilakukan oleh sepasang manusia, yaitu dengan memasukkan ujung kemaluannya si laki-laki ke dalam farjinya si wanita, atau memasukkan sebahagian kemaluannya si laki-laki ke dalam farjinya si wanita. Ini disebut dengan zina hakiki. Artinya ujung kemaluan saja yang masuk ke dalam farji si wanita sudah dikategorikan ke dalam melakukan zina, apalagi semua kemaluan laki-laki yang masuk. Atau ada kemaluan laki-laki yang terpontong, sebahagiannya saja yang masuk ke dalam kemaluannya si wanita, itu sudah disebut dengan zina. Ulama yang ada dalam mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i ini berbeda dalam menentukan batasan yang disebut dengan zina hakiki. Dalam mazhab Al-Hanafiyah, kategori batasan zina hakiki itu hanya kemaluan bertemu dengan kemaluan. Artinya kemaluan si laki-laki masuk ke dalam kemaluan si wanita. Maka di luar batasan itu, dalam pendapat mazhab ini tidak disebut dengan zina hakiki. Apakah masuk kemaluan ke dalam duburnya si wanita, masuk kemaluan ke dalam mulutnya si wanita, atau sebagainya, tidak disebut dalam zina. Tetapi dalam 3 mazhab lagi, termasuk salah satunya adalah mazhab Imam Syafi'i, masuk kemaluan si laki-laki ke dalam farji si wanita disebut batasan kategori zina hakiki. Ataupun masuk kemaluan si laki-laki ke dalam duburnya si wanita pun disebut kategori zina hakiki. Ini 2 macam, masuk ke dalam dubur atau masuk ke dalam farjinya si wanita. Lalu bagaimana hukuman yang harus diterima oleh orang yang melakukan zina hakiki tersebut? Ada 2 kategori di sini. Yang pertama yaitu zina yang dilakukan oleh muhsan. Muhsan artinya orang yang sudah melakukan akad nikah, orang yang sudah memiliki pasangan hidup. Si wanita sudah memiliki suami dan si laki-laki sudah memiliki istri, tetapi keduanya masih melakukan hubungan gelap dengan orang lain yang tidak ada sangkut paut
hubungan akad nikah apapun dengan keduanya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajmu. Ada dua hukuman yang harus diterima oleh orang yang sudah melakukan zina tetapi dia sudah memiliki pasangan hidup. Istri punya suami, suami sudah punya istri, tapi cari kesempatan melakukan hubungan itu dengan orang lain. Maka bagi mereka wasayyibu bisayyibi, orang yang sudah menikah melakukan zina, jaldu mi'atin, pertama yang harus dilakukan adalah mencambuknya sampai 100 kali cambuk apabila masih hidup, warrajmu, kemudian rajam dia. Apa yang disebut dengan rajam? Kuburkan kedua orang ini di persimpangan jalan sampai batasan leher, hanya yang nampak kepala. Setiap orang yang lewat di tempat itu wajib melemparnya dengan batu sampai pelaku zina ini mati. Lalu yang kedua, kategori penzina yang masih perjaka bagi laki-laki dan masih gadis bagi perempuan. Artinya mereka belum melakukan hubungan akad nikah, belum memiliki pasangan hidup yang halal, remaja yang melakukan pacaran kemudian melakukan zina dengan memasukkan ujung kemaluannya ke dalam lubang kemaluan perempuan, maka baginya ada hukuman. Apa hukumannya? Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2, perempuan yang melakukan zina dan laki-laki yang berzina, maka deralah atau cambuklah dari seorang kedua-duanya, dari tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali cambuk, dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya. Kalau setelah dicambuk dia mati maka dikuburkan, kalau setelah dicambuk dan dia masih hidup maka bawa dia ke rumah sakit, obati mereka sampai sembuh. Jadi garis bawahi dulu, zina hakiki adalah zina memasukkan ujung kemaluan ke dalam lubang kemaluan si perempuan. Yang kedua, zina al-alaman. Apa yang disebut dengan zina al-alaman? Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, zina al-alaman itu adalah zina mata melihat, zina tangan mengambil, zina mulut berbicara, zina telinga mendengar, zina kaki melangkah. Zina yang dilakukan oleh anggota badan manusia, termasuk sentuhan-sentuhan fisik. Orang-orang yang belum halal baginya untuk bersentuhan. Laki-laki ajnabi, wanita-wanita ajnabiyah bersentuhan, mereka haram bersentuhan, maka itu disebut dengan zina al-alaman. Begitu pula memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam mulut si wanita. Dan ini menarik karena hampir semua remaja yang melakukan hubungan pacaran pasti saya yakin terpeleset ke dalam perbuatan ini. Apakah itu zina? Ya, tapi zina al-alaman, bukan zina hakiki. Zina al-alaman itu hukumannya adalah ta'zir. Ta'zir, membuat mereka jera, membuat mereka malu, tapi tidak sampai kepada tingkatan rajam, tidak sampai kepada tingkatan cambuk. Apabila yang melakukan perbuatan tersebut muhsan, artinya laki-laki yang sudah punya istri memasukkan kemaluannya ke dalam mulut si wanita yang juga sudah punya suami, apa hukumannya? Tetap ta'zir, tapi ta'zirnya lebih besar lagi daripada ta'zir orang yang melakukan perbuatan tersebut masih perjaka atau masih gadis. Jadi baik ke dalam rongga telinga, ke dalam rongga hidung, ke dalam lipatan siku, ke dalam lipatan lutut, ya, itu termasuk dalam zina al-alaman. Bagaimana kriteria hukuman ta'zir tersebut? Tergantung kepada tempat, di mana tempat kita tinggal. Ada aturan kanun yang mengatur tentang tersebut, yaitu tentang khalwan, tentang orang melakukan mesum, tentang orang melakukan cabul. Itu ada hukumannya. Bagaimana para ulama, para umara di tempat itu mengatur sedemikian rupa agar pelaku tersebut mendapat hukuman yang jera. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Jalan yang bagus, jalan terbaik untuk kita adalah bertobat dari perbuatan tersebut. Mudah-mudahan Allah menerima tobat kita semuanya. Tidak lupa juga saya ingatkan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya
boleh bertanya di nomor WA yang saya lampirkan ini, atau boleh bertanya langsung di kolom komentar di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.